Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, kita dalam keadaan sehat semuanya dan bisa ikut menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Selawat dan salam tidak boleh lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang akan kita contoh di dalam hidupnya, yang akan kita ikuti dalam hal ibadahnya. Kalau tidaklah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tentu kita akan mengikuti jalan-jalan yang banyak di dunia ini. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah, kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita sekarang ini sudah terasa agak aman dari COVID. COVID sudah mulai turun. Kita tidak lagi mendengar adanya zona-zona merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjadi orang yang baik, orang yang damai, orang yang tidak rusak. Yang dalam istilah Islam namanya orang saleh. Dari anak kecil, itulah yang didambakan oleh kita ini. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal atau wafat anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariah. Sedekah jariah itu tidak akan putus amalnya, tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu, maka ilmu itu dipakai oleh orang, digunakan oleh orang, dikutip oleh orang, maka itu akan mengalir pahalanya. Yang ketiga adalah waladun salih. Nah, ini anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah cita-cita yang sering kita ungkapkan, anak yang soleh. Kalau ada orang menikah, kita ucapkan selamat, semoga berkah, semoga mendapatkan anak yang soleh. Demikian pula kalau anak yang lahir, kita mendoakan semoga menjadi anak yang saleh atau menjadi anak yang salehah.
Nah ini ya. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita, menjadi orang yang saleh. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan saleh itu? Orang yang saleh, as-salihun wal qiyamu huququllah wa huququl adam. Yang dinamakan orang saleh adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak Adam. Sebagaimana tadi saya sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka Allah akan menimpakan kehinaan di mana saja kita berada, kecuali kita menjadi orang yang saleh, yaitu orang yang selalu menjaga tali Allah dan tali manusia, menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini yang namanya saleh. Jadi kesalehan kita setiap hari harus meningkat. Jangan sampai tetap, apalagi berkurang. Ya. Jadi bagaimana kesalehan kita di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sosial sekarang ini? Sering kita melupakan bahwa kesalehan tidak hanya diukur dengan ketaatan menjalankan ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu ialah ibadah sholat, puasa, haji, dan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah cara-caranya. Tetapi juga kesalehan itu ditentukan oleh sikap dan perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi secara teoritis, kalau seorang taat mendirikan sholat 5 waktu setiap hari, ditambah dengan salat rawatib, kemudian puasa Ramadan, kemudian ditambah pula dengan puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Daud, seterusnya melaksanakan ibadah haji dan umrah berkali-kali, lalu zikir sebanyak-banyaknya, dan tidak pernah lupa berdoa kepada Allah setiap pagi dan petang. Demikian orang yang taat menjaga hubungan dengan Allah. Tentu orang seperti itu, jika ia sebagai pegawai, sebagai pedagang, tentu dia akan menjadi pegawai atau pedagang yang jujur, tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Jika seorang itu adalah seorang praktisi politik misalnya, tentu dia akan selalu menepati janjinya kepada masyarakat. Dia akan menyesuaikan kata dan perbuatannya. Dia tidak akan melakukan money politik atau tidak akan melakukan politik uang. Tidak mengadu domba dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Itulah teorinya. Itulah normanya. Tetapi bagaimana prakteknya? Tanpa melakukan penelitian yang mendalam, kita akan menemukan kenyataan yang bertolak belakang dalam kehidupan kita sekarang ini. Artinya, kesalehan seseorang di dalam kehidupan masyarakat itu tidak selamanya berjalan searah dengan kesalehan seseorang secara kehidupan pribadi, atau saleh secara pribadi tidak berjalan searah dengan saleh secara sosial. Jadi orang hanya memegang hablum minallah tetapi mengabaikan hablum minanas. Jadi pada aspek normatif tidak ada masalah
Karena dalam surat Ali Imran tadi itu Allah telah menyatakan bahwa orang yang tidak dapat menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas, maka orang itu adalah orang yang hina, orang yang rendah sisi Allah. Nah, maka pesan ini bersifat umum. Jadi hablum minallah dapat dikategorikan sebagai urusan pribadi. Sedangkan hablum minan nas itulah hubungan sosial kemasyarakatan. Antara keduanya harus berhubungan atau ada sinerginya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau tidak ada hubungan yang baik, itu berarti ada yang salah dalam kehidupan seseorang itu. Jadi orang yang taat misalnya tidak mungkin akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa salat itu berfungsi untuk mencegah seseorang memperbuat atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Waqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi jelaslah jamaah sekalian bahwa Islam mendorong umatnya untuk selalu berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kadangkala dalam kehidupan salat berjamaah, salat berkumpul-kumpul, masjid kita ini penuh. Orang datang ke masjid untuk berjamaah. Tetapi ikatan sosial antara orang yang datang ke masjid itu sangat renggang. Mereka tidak kenal satu sama lain. Mereka tidak pernah menanyakan siapa kamu, di mana kamu tinggal, apa kerjaanmu. Karena orang mementingkan kehidupan pribadinya dengan Allah. Dia datang ke masjid, salat, ngambil saf paling depan, selesai, pulang. Itu yang terjadi dalam keadaan jamaah kita. Yang perlu ditingkatkan lagi makna dari hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi hadirin sekalian, keimanan kita tidak hanya dibuktikan dengan ketaatan kita untuk mendirikan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat ataupun naik haji sekalipun. Tetapi juga dibuktikan dengan kejujuran, amanah, kedisiplinan, kebersihan, tepat waktu, memelihara fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ukuran daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, yang termasuk durhaka kepada Allah itu bukan saja tidak sholat, tidak puasa dan tidak haji, tetapi yang durhaka itu termasuk juga kebohongan, pengkhianatan, tidak disiplin, tidak tertib, sombong, angkuh, melecehkan orang lain, kita saja yang benar, organisasi kita saja yang top, yang lain salah. Itu juga termasuk dalam hal yang maksiat. Nah, hadirin sekalian, ajaran Islam bersifat objektif. Itu yang harus diperkenalkan, ditanamkan dalam diri kita sendiri. Misalnya dalam hal disiplin, ya. Kita tidak hanya dibudayakan dengan pengajaran atau himbauan-himbauan belaka, tetapi juga dengan hukum yang adil dan tegas dan tidak pandang bulu. Karena sungguhnya hukum itu berlaku pada semua manusia secara bersama-sama. Demikianlah hadirin sekalian pentingnya kesalehan. Kalau kita sudah masuk derajat orang saleh, kita akan selalu mendapat doa dari orang banyak. Kan di dalam sholat kita selalu mengucapkan di dalam tahiyat terakhir, kita mendoa, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadikas salihin.
Mohon keselamatan atas diri kita dan atas orang-orang saleh. Jadi kita dapat doa dari setiap orang yang salat. Oleh karena itu kita banyak dapat keuntungan. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, tentang kejujuran orang yang beragama ini, marilah kita belajar kepada beberapa negara yang sekalipun penduduknya tidak beragama Islam, tetapi mereka sangat terpuji dalam hal membudayakan nilai-nilai Islam, kejujuran dan kedisiplinan. Sebaliknya, kita Muslim ini sering berperilaku dalam kehidupan sosial tidak Islami. Ya, bisa kita bandingkan sebagai contoh. Ya, ada beberapa dosen dari perguruan tinggi negeri di Indonesia telah mencoba untuk melakukan penelitian di 4 negara. 2 negara sekuler, 2 negara Islam. Yang pertama ialah 5 handphone Samsung Android terbaru diletakkan di tengah-tengah keramaian kota Tokyo, Jepang, sebagai kota yang sekuler. Sore dilihat, HP masih utuh, tidak ada yang hilang. Negara Jepang. Kemudian pada suatu saat juga HP diletakkan di Singapura, di tengah-tengah keramaian kota. Sore dilihat, HP tidak ada yang hilang. Ini 2 negara. Singapura, negara sekuler. Kemudian 3 hari berikutnya, di negara Islam Malaysia, juga dilakukan hal yang sama, yaitu 5 handphone yang baru diletakkan di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Nyata setelah dilihat sorenya HP tinggal 3, berarti HP hilang 2 di negara Islam Malaysia. Kemudian di Jakarta yang dilakukan hal yang sama, diletakkan HP 5, sore dilihat HP hilang semua. Ini satu contoh bagaimana masyarakat yang kita katakan mayoritas beragama Islam dalam hal kejujuran itu belum membuktikan. Tetapi justru negara-negara lain yang disiplin, dia tidak mau mengambil hak kalau bukan haknya. Nah, inilah saudara sekalian, fakta menunjukkan bahwa perilaku sosial tidak sesuai dengan norma yang dipercayai. Apakah ini tidak berarti bahwa kebanyakan kaum muslimin memang kesalehannya baru dalam kehidupan pribadi, individu, belum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Mudah-mudahan kita tidak demikian. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang sudah kita rasakan virus corona sudah melandai, tetapi menurut pakar, virus corona akan datang gelombang ketiga pada bulan Desember.
pakar mengatakan pasti akan datang gelombang ketiga, yang mana virus Delta lebih dahsyat lagi. Yang kita sebagai orang beriman tentu tidak bisa menerima kalau orang memastikan sesuatu yang belum terjadi. Kita tetap berusaha untuk menjaga diri kita. Kalaupun sekarang orang sudah mulai ke pasar, bahkan sekolah sudah dimulai, bahkan saf-saf sudah rapat. Walaupun di sini kita belum merapatkan saf, karena saf yang rapat itu sudah menjadi syarat sahnya salat berjamaah. Tetapi ini dalam rangka menjaga kehati-hatian, tentu takmir masjid sebagai pemimpin masjid ini akan bermusyawarah apakah saf-saf akan tetap renggang atau akan dirapatkan. Ini menentukan kepada kita bersama, karena kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.